dia tidak mudah mengeluh dan tidak mudah lelah. Ini sesungguhnya hal yang sangat penting di dalam mengelola SDM. Kenapa begitu? Karena biasanya SDM yang memiliki kompetensi bagus, kemudian dia memiliki skill-skill yang lain, tetapi belum tentu aspek yang ketiga ini dimiliki oleh SDM tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa Suara Hidayatullah yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengulas tulisan di rubrik madrasah. Dan pada pertemuan kali ini yang coba kami tulis di rubrik madrasah terkait dengan bagaimana mengelola SDM yang aktif dan produktif. Sebagaimana kita ketahui bahwa SDM atau Human Resources ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting di dalam lembaga pendidikan. Kami sering menyebutkan bahwa human resources ini sebagai human capital yang mampu mengkapitalisasi komponen-komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan. Karena SDM ini cukup krusial perannya yang mampu mendatangkan semua aspek ke dalam lembaga pendidikan. Maka bagaimana mengelola SDM yang aktif dan produktif ini menjadi penting di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama saya mulai dari sebuah kisah yang ini mungkin pernah kita temui juga di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ada seorang SDM, ada seorang guru yang kompetensi mengajarnya sangat baik sekali. Di samping itu, dia juga memiliki kemampuan lain seperti melayani para tamu, kemudian memiliki komunikasi yang baik, dan hampir seluruh manajemen yang ada di dalam lembaga pendidikan itu merasa nyaman ketika menggunakan SDM ini untuk berbagai kegiatan. Yang istimewanya adalah di samping dia memiliki kompetensi yang baik, kemudian dia mungkin memiliki, kalau dalam bahasa sekarang, multitasking, keterampilan-keterampilan, skill-skill yang lain, dia tidak mudah mengeluh dan tidak mudah lelah. Ini sesungguhnya hal yang sangat penting di dalam mengelola SDM. Kenapa begitu? Karena biasanya SDM yang memiliki kompetensi bagus, kemudian dia memiliki skill-skill yang lain, tetapi belum tentu aspek yang ketiga ini dimiliki oleh SDM tersebut.
Jadi kompetensi yang mumpuni, kemudian kemampuan dalam melayani, biasanya banyak dimiliki oleh orang di dalam lembaga-lembaga ini. Artinya bahwa ketika ada SDM yang memiliki kemampuan yang bagus, kemudian skill-skill yang lain juga dimiliki, kemudian dia juga tidak mudah lelah dan tidak mudah mengeluh, maka ada sesuatu di dalam diri SDM atau diri guru tersebut. Bahkan ada yang bertanya, kok bisa tidak mudah mengeluh, tidak mudah lelah? Dengan sederhana, guru itu menjawab, kuncinya adalah menikmati pekerjaan. Nah, kata menikmati ini menjadi penting. Kenapa? Kalau sudah SDM atau guru itu mampu menikmati pekerjaan, biasanya dia akan mencurahkan seluruh potensinya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin bagi SDM tersebut, aktivitas mendidik atau guru dalam hal ini sangat mengasihkan, membahagiakan, dan penuh dengan tantangan. Dan bisa mendapatkan banyak hal dari pekerjaan tersebut. Bisa jadi ma'isyah atau penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi rasa bahagia dan kepuasan diri jika mampu membantu dan berbuat sesuatu kepada orang lain itu menjadi lebih bermakna dalam dirinya. Oleh karena itu, yang pertama sesungguhnya yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kesungguhan dan kekuatan niat dari seorang guru atau SDM tersebut. Sering kita mendengar Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Artinya bahwa besarnya amal seseorang sesuai dengan besarnya niat. Keseriusan dalam beramal, keseriusan seseorang dalam melakukan sebuah aktivitas ada hubungannya dengan keseriusan hati dalam berniat. Poin yang pertama ini menjadi penting karena ikut terlibat dalam sebuah kegiatan itu biasa. Tetapi terlibat aktif dan menyatukan hati, pikiran, serta perbuatan dalam sebuah pekerjaan itu menjadi hal yang luar biasa. Artinya menyatukan diri, baik itu hati, pikiran, dan perbuatan dalam sebuah pekerjaan atau amanah, menurut kami adalah keterlibatan yang tertinggi di dalam aktivitas seseorang. Tidak hanya melaksanakan pekerjaan dalam sebuah tim atau lembaga, tetapi juga terlibat secara emosi dan hasrat yang tinggi. Untuk mencapai kondisi tersebut sesungguhnya perlu niat yang kuat dan kesungguhan yang betul-betul ada dalam diri seorang guru atau SDM. Dari sini sebetulnya seseorang akan memiliki kekuatan diri karena pekerjaan yang diamanahkan bukan sekedar tantangan, bukan sekedar beban saja, tetapi berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Para pemirsa Suara Hidayatullah yang berbahagia, jadi dampak dari kesungguhan dan kekuatan niat itu begitu hebat. Semangat bekerjanya berlipat dan produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Hal ini lahir dari gabungan berbagai hal yang menyebabkan seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikmati pekerjaan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun madrasah, harus bisa merumuskan konsep secara bertahap dan terukur untuk menjadikan SDM itu memiliki kesungguhan dan kekuatan niat.
Biasanya di dalam lembaga pendidikan itu melalui pembinaan-pembinaan yang ada, baik pembinaan terkait dengan profesionalisme seorang guru atau SDM, ataupun pembinaan-pembinaan lewat halakoh-halakoh yang ada untuk memberikan stimulus terkait dengan kekuatan niat yang harus dimiliki oleh seorang SDM. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelola SDM yang aktif dan produktif adalah dengan memiliki kompetensi yang baik. Jadi sesungguhnya secara teoritis ada banyak faktor yang membuat seseorang itu aktif dan produktif dalam pekerjaan. Kondisi ini harus terus-menerus diupayakan oleh pengelola. Ya, salah satu syaratnya adalah kompetensi yang baik. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan seseorang yang menyatu dalam dirinya sehingga mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tidak mungkin orang yang dapat menikmati pekerjaannya jika dia tidak memiliki kompetensi yang baik. Tidak mungkin seorang guru yang memiliki kompetensi tertentu, A misalkan, kemudian dia diminta untuk mengajar mata pelajaran yang mengharuskan dia memiliki kompetensi B. Saya yakin guru tersebut tidak akan mampu menikmati pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan utama pengelola adalah bagaimana SDM-SDM yang ada di lembaga tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang diamanahkan kepadanya. Artinya linear. Ini sesungguhnya akan mempermudah SDM itu mampu menikmati pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Jadi yang kedua adalah terkait dengan kompetensi yang baik. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki? Kalau secara umum sering kita dengar bahwa kompetensi guru atau pengajar minimal ya harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, profesional. Dan menurut kami di dalam tulisan ini ada kompetensi yang memang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berbasis Islam, yaitu kompetensi kelembagaan dan kompetensi spiritual. Di samping guru atau SDM ini memiliki kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, profesional, maka kompetensi kelembagaan dan kompetensi spiritual ini menjadi penting. Seorang guru yang mampu mengajarkan dengan baik, seorang guru yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat, bagi murid-muridnya, seorang guru yang mampu memberikan transfer ilmu kepada para murid-muridnya dengan baik, tetapi seorang guru ini juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai ketauhidan di dalam mata pelajaran yang disampaikan kepada muridnya. Dan ini tentu harus memiliki kompetensi spiritual yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi terhadap lembaga di mana dia berada di tempat itu. Visi dan misi lembaga itu harus diketahui oleh SDM tersebut. Sehingga satu frekuensi ketika lembaga pendidikan Islam berarti SDM tersebut harus memiliki visi sesuai dengan lembaga itu. Jadi ada 2 poin pada kesempatan ini yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa mengelola SDM yang aktif dan profesional, aktif dan produktif itu, yang pertama yang harus dimiliki adalah kesungguhan dan kekuatan niat. Karena ini sumber energi bagi seorang SDM untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan menikmati pekerjaan itu dan mampu membahagiakan dirinya dan orang lain. Kemudian yang kedua adalah memiliki kompetensi yang baik.
Tidak mungkin seorang SDM mampu menikmati pekerjaan itu jika dia tidak memiliki kompetensi dengan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Pemirsa Suara Hidayatullah yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan mendatang akan kami lanjutkan dengan tulisan terkait dengan bagaimana mengelola SDM yang aktif dan produktif. Jazakumullah khairan katsiran. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.